Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-9 saja. Bagian B ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bagian B. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pagi ini kita berbicara tentang bagaimana kita menghadapi tantangan iman kita. Justru kita memiliki kekuatan di dalam kelemahan kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam surat 2 Korintus 12 ini, sebenarnya kalau kita memperhatikan di sini kan ketika Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menulis ayat ini, ia sedang tidak berbicara dari apa istilahnya ya, menara kemenangan. Jadi bukan dia sedang mengalami kemenangan, melainkan dia sedang ada dalam tempat pergumulan yang dalam. Kita tahu bahwa Rasul Paulus memiliki apa yang disebut duri dalam daging. Ada berbagai macam tafsiran itu apa duri dalam daging itu. Tetapi yang jelas itu adalah sesuatu yang melemahkan, yang mengganggu, yang menjadi kelemahan, yang menjadi titik lemah. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa kekuatannya terbatas. Rasul Paulus memohon agar Tuhan mengambilnya. Sesuatu yang wajar, yang semua orang akan lakukan. Rasul Paulus memohon supaya Tuhan mengambilnya. Saudara, tapi kita melihat bagaimana Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan bukanlah pembebasan, melainkan penyataan kasih karunia. Apa jawabannya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukan pembebasan, bukan dicabut kelemahannya itu. Tetapi kasih karunia Tuhan diberikan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sudah, ini satu paradok dalam iman Kristen. Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan kita. Dengar baik. Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan kita. Tetapi Ia hadir di dalamnya. Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan kita, tetapi Tuhan hadir di dalamnya. Kecenderungan kita ingin supaya Tuhan mengambil kelemahan kita, Tuhan menghapus kelemahan kita. Tapi dalam iman kekristenan, dalam firman dikatakan apa? Tuhan tidak selalu mengambil kelemahan kita, tapi yang jelas Dia selalu hadir di dalamnya. Kasih karunia-Nya tidak hanya memulihkan, tetapi juga mengubah cara kita memandang diri. Yang tadinya kita anggap kelemahan, ternyata bisa menjadi wadah bagi kuasa Tuhan. Justru di dalam kelemahan itu, peluang kuasa Tuhan sangat nyata, sangat besar. Saudara, di tengah godaan, di tengah tantangan iman, di tengah pergumulan, saya dan saudara sering berpikir bahwa kekuatan berasal dari tekad pribadi atau disiplin rohani. Saya sedang tidak mengatakan bahwa tekad pribadi dan disiplin rohani itu salah. Bukan. Tetapi ketika kita menumpukan bahwa tekad kita itulah yang utama, disiplin rohani itulah yang utama. Saudara, hari ini
kita diingatkan. Justru dikatakan di sana apa? Kekuatan sejati bukan soal keteguhan daging, melainkan apa? Ketundukan roh. Bukan soal keteguhan daging, tapi ketundukan roh. Saat kita berhenti bersandar pada kemampuan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan mulai bersandar pada Tuhan, maka sesuatu yang ilahi bekerja di dalam kita. Itu makanya kenapa ketika kita menyadari kelemahan kita, justru kuasa Tuhan nyata. Karena kita beralih dari mengandalkan diri sendiri kepada mengandalkan Allah. Kuasa Kristus diam di dalam kelemahan kita. Kelemahan bukan penghalang bagi karya Allah. Kelemahan justru menjadi panggung tempat kasih karunia tampil paling jelas. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang tanpa cacat, tetapi orang yang bersedia mengakui keterbatasannya, agar Tuhan dapat menunjukkan bahwa hanya kasih karunia-Nya yang cukup. Saudara, ketika godaan datang, cobaan datang, tantangan datang, entah itu kelemahan moral, entah itu keputusasaan, entah itu rasa tidak mampu, entah itu luka batin, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena aku mampu menaklukkan semuanya, tetapi karena Kristus hidup di dalam aku. Saudara, kiranya Tuhan memampukan kita. Justru di dalam kelemahanlah kuasa-Nya nyata. Kita percaya bahwa Allah yang ada dalam diri kita, Allah yang menguasai hidup kita, lebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, amin, di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Bapa, kami datang dengan segala kelemahan kami, luka, kegagalan, dan keterbatasan kami. Ampuni kami bila selama ini kami lebih mengandalkan diri kami sendiri daripada kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk melihat setiap kelemahan sebagai tempat Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Saat kami lemah, jadikan kelemahan kami saluran kekuatan bagi orang lain. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Mu benar-benar cukup dalam menghadapi
berbagai tantangan dalam kehidupan kami.